Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih. Faqala Allah Ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullahalladzi tasaaluna bil arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wajidnal ilma waronal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah warinal batilah warinal tinabah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala ungkapan puji kita haturkan kehadirat Allah Ta'ala yang telah memberikan hidayah, petunjuk, kemudahan, serta berbagai kenikmatan dalam hidup hingga saat ini. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang melalui perantaraan beliau diwahyukan risalah kehidupan sebagai pedoman hidup manusia. Sholawat dan salam juga kepada para sahabat beliau, keluarga, kerabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Mengawali tahun baru Januari 2025 Miladiyah, marilah kita gunakan sebagai momentum introspeksi dan evaluasi diri tentang kondisi negeri dan banyak peristiwa yang mengharu biru fenomena sosial masyarakat global dalam rangka pembaruan iman sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Wa qala Rasulullah SAW jaditu imanakum. Qila ya Rasulullah wa kaifa nujaddidu imanana. Qala aktsiru min qouli la ilaha illallah. Perbaurilah iman kalian. Maka ditanyakan kepada beliau, bagaimana kami memperbaharui iman kami wahai Rasulullah? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah. Hadis riwayat Ahmad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Peristiwa yang mengguncang dunia internasional mengawali tahun baru 2025 ini adalah takdir Allah berupa kobaran api dan badai angin yang membumi hanguskan wilayah Los Angeles, negara bagian California, Amerika Serikat sejak 7 Januari 2025 lalu. Los Angeles yang dijuluki City of Angel merupakan pusat dunia bisnis, perdagangan internasional, hiburan Hollywood, dan pendidikan terdepan. Juga termasuk kota terkaya ketiga di dunia. Dihuni artis Hollywood papan atas, selebriti, tokoh terkenal, dan mantan presiden. Namun kini dalam 2 hari pasca badai yang membawa api Los Angeles berubah menjadi kota mati dengan puing-puing yang sudah rata dengan tanah akibat kebakaran tersebut. Pemerintah Amerika Serikat menyebut kebakaran yang terjadi di sejumlah lokasi di California sebagai bencana alam yang paling menghancurkan dalam sejarah Los Angeles. Bahkan disebut salah satu bencana termahal dalam sejarah Amerika Serikat, lebih dari 29.000 hektar lahan dengan 12.300 bangunan hancur dan 24 nyawa melayang. Sebagai perbandingan kerugian kebakaran Los Angeles 2014
447 triliun, hampir 10 kali lipat dari bantuan Amerika Serikat kepada Israel selama perang yang menghancurkan jalur Gaza, Palestina sejak 7 Oktober 2023. Amerika Serikat telah menghancurkan uang untuk menghancurkan Palestina sekitar 17,95 miliar dolar, lebih dari 290 triliun rupiah dalam bentuk bantuan militer ke Israel. Bencana dahsyat yang menimpa wilayah Amerika Serikat ini mengingatkan kita dengan firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakulan akhadna bidambihi faminhum man arsalna alaihi hasibam wa minhum man akhadhu sahatu wa minhum man khasafna bihil ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Setiap umat yang mendustakan Rasul Allah pasti kami azab karena dosa mereka. Di antara umat yang mendustakan Rasul Allah, ada yang kami binasakan dengan angin kencang. Di antara mereka ada yang kami binasakan dengan petir. Di antara mereka ada yang kami binasakan dengan telan bumi. Di antara mereka ada yang kami tenggelamkan hingga binasa. Allah tidak sedikit pun berlaku zalim kepada orang-orang kafir, akan tetapi orang-orang kafir itu telah berlaku zalim terhadap diri mereka sendiri. Quran Surat Al-Ankabut ayat 40. Surat Al-Ankabut ayat 40 dalam Al-Quran berbicara tentang berbagai bentuk hukuman yang Allah turunkan kepada umat-umat terdahulu sebagai peringatan. Mengkaitkan bencana modern seperti kebakaran di Los Angeles dengan ayat ini sebagai interpretasi spiritual guna mengingatkan kita untuk selalu waspada dan mengambil pelajaran, sekaligus memberikan refleksi tentang bagaimana kekuatan alam dapat membawa kehancuran disebabkan dosa dan perbuatan jahat manusia. Kemudian Allah menjelaskan berbagai macam siksaan bagi umat manusia akibat keangkuhan, kedurhakaan, dan karena dosa masing-masing. Ada juga ditimpa hujan batu kerikil seperti yang dialami kaum Ad dan kaum Lut. Ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur seperti kaum Madyan dan Samud. Yang ada dibenamkan di dalam bumi seperti Qarun beserta harta kekayaannya dan beserta pengikutnya. Dan ada pula yang ditenggelamkan seperti kaum Nabi Nuh dan Fir'aun beserta para tentaranya. Segala siksa dan bencana itu dijatuhkan bukan karena kesewenang-wenang, tetapi itu adalah buah kedurhakaan. Allah sama sekali tidak berhak menzalimi mereka dengan menjatuhkan siksa dan bencana itu. Akan tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri dengan keangkuhan dan kedurhakaan. Jamaah Jumat rahimakumullah, mengapa peristiwa bencana di Los Angeles, Amerika Serikat ini menarik untuk dibahas? Setidaknya ada 3 peristiwa internasional yang terjadi mengikuti bencana alam yang menimpa negeri Paman Sam itu. Yang pertama, fenomena penduduk negeri tak bertuhan yang meremehkan dan mengejek pencipta alam semesta Allah. Sehari sebelum peristiwa kebakaran tersebut digelar acara Golden Globe. Presenter acara Nicky Glaser bercanda tentang polling imajiner yang ia sebut Globers Leader, yang kemudian memicu kehebohan di media sosial karena dianggap mengejek Tuhan dan menyinggung umat beragama. Di polling itu dibuat pertanyaan tentang siapakah yang paling terkenal dan mendapatkan ucapan terima kasih terbanyak. Mari kita lihat skornya. Peringkat pertama yang paling terkenal dan banyak disebut ditempati oleh cast atau kru, diikuti oleh mom atau ibu, sementara Tuhan berada di posisi terbawah, 0 kali disebut, teriak sang presenter. Semua artis-artis yang ada di situ ikut mengejek dan tertawa. Mengejek nama Tuhan dan menyebutnya untuk lelucon bukan hal baru bagi Hollywood. Tetapi kemudian lihat apa yang terjadi setelah itu.
Kurang dari 48 jam setelah ejekan Golden Globe, Hollywood terbakar hebat. Nama Nicky Glaser, komedian dan pembawa acara Golden Globe 2025, mendadak viral dan tak sedikit yang mengaitkan ucapannya dengan kebakaran besar yang terjadi di Los Angeles tak lama tersebut acara berlangsung. Yang kedua, genosida rakyat Palestina dan ancaman Presiden AS yang baru, yaitu Donald Trump. Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump mengultimatum akan memusnahkan milisi Hamas Palestina bila tidak segera membebaskan seluruh serdadu Israel yang ditahan Hamas. Trump mengancam akan mengorbankan neraka di Timur Tengah jika Sandra belum juga bebas ketika dirinya dilantik sebagai Presiden AS yang ke-47 pada 20 Januari 2025 mendatang. Peringatan Donald Trump itu dilontarkan pada Selasa 7 Januari 2025. Pada hari yang sama, yaitu sore harinya, kebakaran dahsyat melanda Los Angeles yang digambarkan media-media asing seperti neraka dunia. Israel dan sekutunya Amerika Serikat, Eropa memblokade Gaza dengan bom lebih dari setahun sejak 7 Oktober 2023, tapi takdir Allah melenyapkan segala kebanggaan mereka di Los Angeles cukup 2 hari saja. Yang ketiga, gencatan senjata di Palestina. Kesepakatan gencatan senjata diumumkan oleh Perdana Menteri Qatar dengan implementasi gencatan senjata dijadwalkan mulai pada hari Ahad 19 Januari 2025. Kesepakatan tersebut mencakup pembebasan 33 orang sandera Israel dan 990 hingga 1.690 tahanan Palestina. Dengan penuh syukur, pada dini hari tanggal 16 Januari setelah 15 bulan pertempuran yang penuh derita, akhirnya gencatan senjata tercapai dalam perjanjian Doha. Hasil mediasi Amerika Serikat, Mesir dan Qatar ini bukan sekedar menghentikan genosida, tetapi sebuah sinar harapan dan kemenangan bagi kemanusiaan serta orang-orang beriman. Mari terus kita berdiri bersama saudara-saudara kita di Palestina. Jangan pernah lelah mendukung mereka melalui doa, boikot dan segala bentuk bantuan. Kebenaran akan selalu menang bagi mereka yang pantang menyerah dalam perjuangan. Kepada jiwa-jiwa yang ikhlas dan tulus, Allah akan senantiasa melimpahkan pertolongan dan kasih sayangnya. Perjuangan belum usai. Kita akan terus melangkah bersama, memperjuangkan kemerdekaan kebebasan negeri Muslim Palestina dari angkara murka penjajah Zionis Israel. Laknatullah. Allah berfirman, wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma ya'liquha illal alimun. Kami telah sampaikan kisah dan perumpamaan ini kepada manusia, tetapi orang yang mau menjadikannya sebagai pelajaran hanyalah orang-orang yang mau menggunakan akal sehatnya. Al-Ankabut ayat 43. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzil hakim. Taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Wastaghfirullahi li wa lakum wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa sholli wa sallimu ala Muhammad al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqallahil azim bitallahil adil adim wa lamu annallaha amarakum bi amrin adim amarakum bis salati wassalami ala nabihil karim faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka Sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma fina bihalalika an haramika wahdina bifadlika amma siwaka. Allahumma inna na'udzubika min zawalil nikmatika wa tahawulil mafiatika wa fujaati nikmatika wa jami'i sakhatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum waskuruhu ala nikmatihi yazidkum walikullahi akbar. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.